Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gusnita Aryani. Hari ini kita akan mempelajari tentang uji korelasi linier sederhana. Kalau ditanya tentang korelasi dalam bahasa Indonesia, korelasi itu misal dapat dikatakan sebagai hubungan ya. Dalam ilmu statistika, istilah korelasi dapat diartikan sebagai hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan dua variabel dikenal dengan istilah bivariate correlation, sedangkan hubungan lebih dari dua variabel dikenal dengan istilah multivariate correlation. Korelasi atau hubungan antara dua variabel sederhana dapat diartikan sebagai uji yang menyangkut sebuah variabel independen dan sebuah variabel dependen. Korelasi yang terjadi antara dua variabel atau lebih berupa korelasi positif, tidak ada korelasi negatif, dan korelasi sempurna. Nanti antara tidak ada korelasi juga, kalau misalkan nilainya sekian, bisa dikatakan sebagai korelasinya apa. Nanti saya akan lampirkan langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari korelasi linier sederhana, yaitu korelasi Pearson product moment. Kita langsung ke SPSS-nya. Jadi di sini seorang siswa kelas 10 SMA di Palembang melakukan penelitian. Dia ingin melihat perbedaan nilai latihan bahasa Inggris antara siswa kelas bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di kelas SMA di Palembang. Dia mengambil 30 siswa. Kita langsung saja ke data view-nya. Tetapi untuk sebelum itu kita ke variabel view-nya terlebih dahulu. Untuk di name, ini ada kelas bahasa Inggris dan kelas bahasa Indonesia. Ini sudah saya jelaskan untuk definisinya, sedangkan untuk langkah-langkahnya ada 5, yaitu pertama, membuat formulasi pengujian hipotesis. Untuk H0, yaitu tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai kelas bahasa Inggris dengan nilai kelas bahasa Indonesia siswa. H0 yaitu tidak ada. Sedangkan untuk HA yaitu ada korelasi yang signifikan antara nilai kelas bahasa Inggris dengan nilai kelas bahasa Indonesia siswa. Setelah itu kita membuat hipotesis bentuk statistiknya. Ini membacanya yaitu rho. H0 adalah rho sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Hipotesis alternatifnya adalah rho tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi. Yang ketiga adalah kita akan melakukan prosedur pengerjaan SPSS-nya. Setelah itu bandingkan nanti setelah pengerjaan proses SPSS-nya akan mendapatkan suatu nilai. Kita akan bandingkan dengan nilai alfanya dan kita akan membuat kesimpulan. Ini datanya, dan setelah itu kita akan pilih analyze, kita pilih correlate, dan kita pilih bivariate. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Pindahkan nilai kelas bahasa Inggris dan nilai ke box variabel, dan kita pindahkan ini. Kita klik tanda centang ini. Kalau sudah, ini juga kita klik. Kalau sudah, jangan lupa kita klik centang untuk personnya ini. Terus jika sudah selesai, kita pilih OK.
ada tabelnya. Di sini yang kita lihat adalah percent correlation-nya adalah 0,652. Jika nilai ini kita kembalikan ke kriteria pengujian ini, jika nilai percent correlation-nya yaitu lebih dari alpha, maka berarti terima H0. Tetapi jika kurang dari nilai atau nilainya sama dengan alpha, maka tolak H0. Jangan lupa percent dan detail view-nya. Kita lihat outputnya tadi. Percent correlation kita yaitu 0,652 dan ini juga. Sedangkan untuk signifikannya 0,09. Apakah nilai ini lebih besar dengan nilai alpha? Jadi yang akan kita lakukan sekarang yaitu membuat kesimpulan. Karena percent correlation-nya itu lebih besar dari alpha, jadi kita akan membuat kesimpulannya seperti ini. Karena nilai signifikan kita klik nilai signifikan, nilai yang ini, nilai korelasi percent product moment R dan view ini lebih besar dari alpha. Kita klik ini. Setelah itu kita paste. Kita paste ke sini. Setelah itu kita kasih penjelasan, maka terima H0 tolak HA. Itu kesimpulannya. Karena yang diterima adalah H0, maka yang kita akan pilih yaitu yang ini. Kita klik supaya bisa kita letakkan di bawahnya. Oke, sebentar. Kita copy, kita paste di sini. Jika sudah seperti ini, maka inilah adalah hasil yang paling terakhir. Dan saya rasa cukup untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gusnita Aryani. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang uji regresi linear sederhana. Dapat kalian baca di sini. Regresi linear sederhana dapat diartikan sebagai uji yang menyangkut sebuah variabel independen dan sebuah variabel dependen. Regresi linear dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau sebab akibat variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh soalnya di sini, seorang mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris melakukan penelitian tentang pengaruh mendengarkan terhadap kemampuan membaca deskriptif siswa. Di sini dia meneliti apakah terdapat pengaruh mendengarkan, kemampuan membacanya bagus atau tidak. Apakah terdapat pengaruh mendengarkan terhadap kemampuan membaca deskriptif. Nanti datanya ada di SPSS. Untuk prosedur pekerjaan di sini kita lihat di sini membuat formulasi pengujian hipotesis. Dari soal kita bisa disebut hipotesis nolnya bahwa hipotesis nolnya tidak ada pengaruh mendengarkan.
terhadap kemampuan membaca deskriptif. Jadi antara mendengar dengan kemampuan membaca tidak ada hubungan sama sekali. Sedangkan hipotesis alternatifnya ada pengaruh mendengarkan terhadap kemampuan baca deskriptif. Bisa saja orang yang hobi mendengarkan kemampuan bacanya bagus. Yang kedua yaitu adalah melakukan prosedur pengerjaan dengan SPSS untuk mendapatkan nilai signifikan. Nilai signifikannya akan kita bandingkan nilai alfa untuk membuat kesimpulan. Baiklah, kita langsung saja ke SPSS-nya. Di variabel view A sudah ada A untuk pertama dan B untuk kedua. Variabel A untuk mendengarkan dan variabel B untuk variabel membaca. Setelah itu kita ke data view. Di sini juga ada A dan B. Masing-masing data ada 15. Jika sudah selesai data ini, kita akan analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita pilih analyze. Kita pilih analyze, pilih regression. Setelah itu pilih linear. Setelah itu ini masih awal, ini masih di sebelah kiri semua. Jadi kemampuan mendengarkan kita pindahkan ke tabel dependent, sedangkan membaca kita pindahkan ke tabel independent. Setelah itu kita pilih OK. Jika sudah selesai, mana yang akan kita lihat? Nilai signifikan dari tabel ini. Nah, ada titik di depannya yaitu 0,978. Maka kita bandingkan dengan nilai alfa. Maka kita lihat di sini nilai signifikan kita yaitu 0,978. Kita bandingkan nilai alfanya yaitu 0,05. Maka ini yaitu lebih dari nilai alfa. Jadi maka kesimpulannya kita buat seperti ini. Maka di sini kita terima H0. Maka terima H0 dan tolak HA. Jadi untuk kesimpulannya karena terima H0, maka di sini kita klik di ini. Tidak ada pengaruh mendengarkan terhadap kemampuan membaca deskriptif. Maka kita klik di sini dan kita pindahin di sini. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.